Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas lampu LED. Nah, ini banyak di internet juga yang bereksperimen dengan lampu LED. Nah, jadi pada lampu LED ini adalah, nah ini yang disebut dengan lampu LED. Ini LED-nya berbeda dengan LED yang tegangannya 1,5. Nah, ini tegangannya 3, 6, bahkan ada yang 9 volt, tergantung dari barang yang dipakai. Nah, kebanyakan model LED ini adalah sama dengan pada televisi, yaitu konsep dihubungkan secara seri. Jadi seperti ini ada 12 lampu, maka dihubungkan secara seri dengan tegangannya nanti akan terbagi dalam perhitungan seri. Nah, untuk memeriksa LED ini, LED itu ada positif dan negatif, bisa digunakan ampermeter, bisa juga dengan sebuah kabel yang kita hubungkan dan diberi tegangan listrik 3 volt, atau bisa juga dengan menggunakan adaptor chargernya HP. Yang penting positif negatifnya tidak terbalik. Nah, ini sebenarnya gampang, sudah ditunjukkan negatif, lalu tinggal kita hubungkan. Katakanlah ada 2 kabel positif negatif, kita hubungkan, kita periksa. Nah, mana yang nyala itu bagus, yang tidak nyala artinya LED ini putus. Pada video YouTube saya di awal-awal, saya mengambil jalan yang paling pintas, yaitu ketika LED rusak, ada bagian yang rusak, yang putus, maka saya jumper begini. Nah, untuk sistem dengan tegangan yang daya lampu yang kecil, di jumper 1 buah itu biasanya tidak bermasalah, LED bisa dinyalakan lebih terang. Nah, tetapi lama-kelamaan LED itu juga akan putus, LED lain akan putus lagi karena kelebihan tegangan. Jadi kecuali lampu itu tidak dimati-matikan. Kalau tidak dimatikan biasanya lebih awet. Nah, biasanya saya membuat begini untuk suatu posisi lampu yang menyala terus. Tetapi kalau sering dihidupkan mati seperti lampu rumah tangga, maka nanti akan putus ketika nyala. Pada saat kita jumper begini, beberapa hari kemudian akan putus yang lainnya lagi. Penyebab putus itu adalah over tegangan. Jadi coba kita ilustrasikan bagaimana ceritanya. Nah, kalau kita punya LED pada rangkaian lampu sekarang itu banyak yang dihubungkan secara seri. Jadi tidak, untuk menghemat arus, supaya kalau tegangan lebih mudah diciptakan, tapi kalau arus harus melalui peralatan seperti trafo ataupun switching regulator. Jadi di sini untuk tegangan tinggal diturunkan lalu dicocokkan dengan kebutuhan lampu. Nah, jadi di sini ada hubungan LED yang dihubungkan seri. Nah, katakanlah 2 lampu, maka kalau ini 6 volt, ini 6 volt, maka tegangan suplainya adalah 12 volt. Oke, mengalir, maka LED akan terang. Kalau 3 volt, maka ini menjadi 18 volt. Kalau LED-nya 3 volt, maka 3 dikali 3 kali 2, 6, kalau kali 3, 9 volt. Jadi, begitu seterusnya. Semakin banyak LED-nya, seperti ini misalnya 12 lampu, maka 12 kali 6, sekitar 72 volt. Tegangan yang ada di sini, kalau LED-nya 6 volt. Nah, ini. Nah, rangkaiannya ini yang di dalam, Anda lihat. Ada trafo untuk menurunkan tegangan. Nah, kemudian permasalahan sistem hubungan seri, ketika salah satu LED putus dari sekian banyak LED seperti ini, dari sekian banyak LED yang putus 2 buah ini, awalnya 1 saya jumper, lalu saya pasang, besok paginya putus lagi yang ini. Nah, maka putus 1 semuanya tidak menyala. Ketika kita hubungkan, maka mengalirlah arus kemari. Nah, arus yang putus ini, tegangan arus yang mengalir karena ini kita hubung singkat, maka tegangan pada LED ini akan terbagi ke LED-LED yang lain. Maka setiap LED mendapat tegangan lebih. Sehingga karena tegangannya lebih, sedangkan LED ini didesain sudah sangat pas atau mepet atau maksimal dalam agar LED bisa terang, maka ketika lebih tegangan karena di jumper, maka akan putus LED yang lain akibat panas, tegangan yang lebih. Nah, LED di sini ada positif dan negatif. Ini positif negatif. Nah, kalau kita ukur ini besar, hanya hampir 300 volt pada saat lampu tidak menyala putus. Nah, jadi kalau di sini ada berapa lampu, begitulah disesuaikan tegangan untuk kebutuhan LED. Sama seperti lampu pada backlight, LCD atau TV LED, TV LED. Nah, kasus dari LED ini adalah longgar akibat panas, konektornya kita solder. Nah, ini normal dan ini sudah dipakai berkali-kali tidak putus karena tidak merubah posisi atau jumlah LED. Nah, sedangkan ini saya coba karena hanya 1, saya jumper dengan resistor 100 ohm. Nah, saya melihat tidak ideal juga. Bahkan ada yang sudah menuju mau putus. Nah, ini tanda ada dot. Nah, ini menuju mau putus.
Nah ini juga. Jadi nanti kalau kita pakai lagi, bisa jadi ini nanti putus, hangus, kita jumper lagi, dan itu terus menerus. Sepertinya cara begitu kurang pas, hanya bisa menghidupkan lampu sesaat. Nah cara yang harus kita lakukan apa? Yaitu mengganti LED ini dengan LED yang baru. Jadi caranya dengan membuka solderan LED lalu memanaskan dengan plug, maka LED SMD ini kita pasang. Jangan lupa posisi positif negatifnya, baca pada saat kita mau pasang, kita ukur dulu. Nah kalau menurut saya targetnya adalah ketika jumpa lampu sudah second begini, atau lampu dari barang rongsokan atau sudah dari tetangga, nah supaya lebih awet kita harus turunkan tegangan untuk lampu ini. Konsekuensinya adalah lampu kurang terang. Nah jadi harusnya kita tambah satu LED supaya tegangannya menjadi kecil dan posisi LED ini nggak panas. Nah Anda lihat kan kelihatan ini panas. Sedikit kita congkel langsung rusak. Nah bisa Anda lihat, jadi memang sudah mau masuk ke posisi rusak ya, karena akibat panas. Nah untuk LED dengan jumlah lampu seperti ini kecil, nah kita bisa saja kalau salah satunya rusak kita jumper. Nah itu biasanya awet karena tegangan listriknya juga kecil. Jadi misalnya ini 6 volt, 6 volt, 6 volt, ada 24 volt tegangan di sini. Kalau ini rusak maka setiap LED akan mendapat 8 volt. Nah cuma lama-lama pasti LED yang lain akan jebol kembali. Nah ini contoh yang sudah kita kerjakan, 2 lampu putus. Nah padahal lampu ini lumayan mahal. Nah ketika kita nyalakan, yang ini lagi putus. Nah saya ganti nilai resistor yang besar juga masalahnya sama. Nah jadi memang harus kita ganti LED-nya, ganti LED karena ini dayanya besar. Tegangan kita kali saja, ada berapa LED di sini, dihubungkan seri kita kali. Atau ini ada 2 bagian. Nah diagramnya nggak ada, jadi kita juga susah untuk mencari solusinya. Kesimpulannya adalah ketika kita mengetahui ada LED yang rusak seperti ini, tanda dot, atau diukur lebih pastinya, kita harus gunakan avometer. Nah kadang avometer juga tidak bisa bekerja karena tidak cukup. Nah ini nggak bekerja ya, Anda lihat tidak bekerja, avometernya nggak bisa membaca. Kita arahkan padahal ke dioda, dia tidak terbaca. Oke, kita arahkan pada ohm yang besar, dia juga tidak terbaca. Nah langkahnya adalah gunakan sumber tegangan seperti adaptor, charger HP, baterai. Nah kita coba. Nah saya gunakan charger HP. Lalu, nah ini satu negatif, satu positif. Kita coba. Nggak hidup. Lalu kita balik. Nah ini Anda lihat tegangannya hampir 5 volt, hampir 5 volt. Tapi ketika kita pasang, tidak cukup tegangannya untuk lampu ini. Ini berarti 6 volt kurang 1 volt. Nah Anda lihat kurang terang, nampak ya. Ini bisa jadi 9 volt atau 6 volt. Nggak cukup. Nah, kalau yang 6 volt dia terang. Oke. Nah, begini cara ngecek satu persatunya sampai ketemu mana yang tidak menyala. Nah, itulah yang diganti LED-nya. Nah, jadi ada yang bisa menggunakan charger HP, ada yang bisa pakai 9 volt baterai ataupun adaptor 9 volt. Tergantung daripada lampunya atau sekaligus semua. Kita ukur. Nah, kita harus tahu berapa tegangan LED-nya. Kalau 6 volt berarti ini 24 volt. Nah, gunakan alat charger 24 volt. Nah, kalau kita punya alat yang untuk backlight itu lebih bagus lagi karena alat tegangan akan disesuaikan dengan berapa besar nilai yang diukur. Nah, mungkin bisa dibuat alat dari komponen ini yang masih bagus, dirapikan, dibuat ujungnya yang bagus asal tidak kontak, bisa digunakan untuk alat ukur. Nanti saya coba buat videonya. Jadi begitulah kira-kira sedikit informasi saya tentang perbaikan lampu LED. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.